Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Kamis 30 Juli 2026. Renungan kita berjudul Punch Drunk. Firman Tuhan kami ambil dari Kidung Agung 2 ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Istilah punch drunk atau demensia pugilistika adalah kondisi cedera otak kronis yang disebabkan oleh trauma berulang-ulang pada kepala yang biasanya sangat sering dialami oleh para petinju. Kondisi ini menimbulkan berbagai masalah kognitif, perilaku, dan fisik, seperti kehilangan ingatan, kehilangan keseimbangan, bicara tidak jelas, perubahan suasana hati, hingga tremor, yaitu gerakan gemetar yang terjadi secara tidak terkendali pada bagian tubuh, biasanya pada tangan. Kerusakan ini tidak selalu terjadi karena satu pukulan besar, melainkan karena akumulasi pukulan kecil yang terus-menerus mengenai kepala sepanjang waktu. Seringkali gejala awal terlihat ringan, seperti sakit kepala, pusing, atau perubahan emosi. Namun, seiring berjalannya waktu, penyakit ini dapat berkembang menjadi gangguan serius yang lebih besar, seperti kehilangan ingatan yang berat. Banyak petarung profesional baru merasakan dampaknya pada akhir karier mereka setelah bertahun-tahun menerima pukulan berulang-ulang. Pukulan-pukulan ke kepala sering tidak dianggap berbahaya oleh para petinju. Demikian juga dengan gambaran rubah-rubah kecil yang nampak tidak berbahaya. Namun sebenarnya mereka merusak seluruh kebun anggur. Gambaran ini juga berlaku dalam kehidupan rohani. Banyak orang tidak langsung jatuh karena satu dosa besar, melainkan karena kompromi kecil yang dibiarkan berulang-ulang hingga akhirnya merusak hati dan kehidupan mereka. Lama-kelamaan perbuatan dosa kecil yang dikompromikan dapat menghancurkan kehidupan rohani seseorang. Yakobus memakai ilustrasi api kecil yang jika dibiarkan dapat membakar hutan yang besar. Maksudnya, hal-hal yang kita anggap sepele, dosa-dosa kecil yang sering dilakukan, pada saatnya akan menghancurkan hubungan, reputasi, komunitas, bahkan hubungan kita dengan Tuhan. Namun, jika Anda sudah terlanjur terjatuh, ingatlah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Anda. Tuhan selalu menyediakan jalan pemulihan bagi orang yang kembali kepadanya. Jawablah panggilan Tuhan untuk bertobat dan perbaharuilah hidup kita di hadapannya. Tuhan kita penuh kasih, setia, dan adil. Dia akan mengampuni serta menyucikan kita dari segala kejahatan. Tidak ada kata terlambat untuk memulai berjalan di dalam gaya hidup yang penuh kebenaran dan jauh dari perbuatan dosa. Kehidupan rohani tidak dibangun atau dihancurkan dalam satu hari. Kerohanian kita dibentuk melalui pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Setiap keputusan untuk taat kepada Tuhan, menjauhi dosa, dan hidup dalam kebenaran akan memperkuat iman kita sedikit demi sedikit. Sebaliknya, kompromi kecil yang terus dibiarkan, lama-kelamaan akan melemahkan kehidupan rohani kita. Karena itu,
Jagalah hati kita setiap hari, sehingga kehidupan rohani kita tetap sehat dan terus mencerminkan karakter Kristus. Kata-kata bijak hari ini, dosa-dosa yang sedikit, jika ditumpuk, akan menjadi batu besar yang akan menghalangi perjalanan kerohanian kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian untuk renungan yang indah. Mari kita akhiri bersama-sama dengan berdoa. Tuhan, ajar aku untuk selalu menetapkan fokusku kepadamu, sehingga godaan dosa apapun tidak akan sanggup untuk merusak pertahanan imanku. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tetap setia mendengarkan siaran renungan dari Mansor. Dan jika Bapak Ibu merasa diberkati, silakan share link renungan kami ini kepada saudara-saudara yang lain, keluarga yang lain, teman-teman, dan di grup WA Bapak Ibu sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.